ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بوصية الله علينا وعلى الأمم السالفة ألا وهي التقوى فقد قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله alhamdulillah thumma alhamdulillah senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang bukan hanya Allah berikan kepada kita, tapi lebih daripada itu nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sekaligus menjadi amanat, sekaligus menjadi titipan buat kita semuanya. Yang mana kalau kita berkeinginan untuk menghitung nikmat Allah secara keseluruhan, maka itu adalah perkara yang mustahil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Habis umurnya kita belum habis nikmat Allah kita hitung karena demikian banyaknya. Maka tidak ada kewajiban kepatutan buat kita setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali membalasnya dengan ungkapan syukur, dan ungkapan syukur yang paling utama adalah fattaqullaha la'allakum tashkurun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikasih nikmat taat, kapan dikasih nikmat tidak disalah manfaatkan dan disalahgunakan. Dia gunakan nikmat demi nikmat dari Allah sebagai fasilitas, media dan sarana bagi dirinya untuk bertagarrub ilallah ta'ala. Al-Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu, beliau mengatakan idza ahbabta baga'an ni'am faltukthir alhamda wa syukra 'alaiha. Jika kita berkeinginan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu awet, maka perbanyak kalimat hamdalah, ngucap alhamdulillah, dan juga perbanyak bersyukur kepada Allah. Perbanyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Ulama mengatakan asyukur saydul mafqud wa gaidul mawjud. Syukur itu bukan hanya membuat nikmat itu awet, tapi juga sekaligus bisa memancing nikmat yang Allah berikan kepada kita yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kapan kita bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ada zahir, ada batin, ada duniawi, ada ukhrawi. Nikmat dunia, nikmat zahir banyak. Kapan kita syukuri, maka nikmat zahir menjadi nikmat batin dan nikmat dunia menjadi nikmat akhirat. Mata, nikmat zahir. Kapan kita syukuri, semisal dengan kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka mata yang sama adalah mata yang dimampukan oleh Allah untuk bisa memandang zatnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Penduduk surga adalah mereka yang masuk ke dalam surga dengan wajah yang berseri-seri, dan pandangan mereka adalah pandangan yang dimampukan oleh Allah untuk bisa melihat Allah
zat yang telah menciptakannya. Telinga adalah nikmat zahir. Kapan nikmat zahir, nikmat dunia ini kita syukuri semisal dengan kita gunakan untuk mendengarkan nasihat, maka telinga ini adalah telinga yang sama, yang nanti kapan kita masuk surga akan mendapatkan salam langsung dari Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ditambah nikmatnya dari duniawi menjadi ukhrawi. Kaki, nikmat dunia, kapan kita gunakan untuk sholat, pergi ke masjid, menghadiri majelis ilmu, maka kaki yang sama adalah kaki yang diberi kemudahan oleh Allah untuk meniti jembatan sirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sudah menjadi keputusan Allah, siapapun sekalipun para anbiya, bahkan Rasulullah SAW pasti akan meniti jembatan sirat. Hanya saja tergantung amal ketakwaan kita. Siapa yang bertakwa, thumma nunajjil ladzina taqaw, yang kakinya digunakan untuk salat, digunakan untuk pergi ke masjid, digunakan untuk menghadiri majelis ilmu, maka kaki itulah yang akan diberi kemudahan, kelancaran untuk meniti jembatan sirat. Adapun mereka yang zalim, dikasih nikmat disalahgunakan, dikasih nikmat tapi dikufuri, maka kaki itulah kaki yang tergelincir dari peta jembatan sirat, wal iyadu billah min dzalik. Umur itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia, nikmat zahir. Kapan kita syukuri, kita gunakan untuk taat 60, 70 atau 80 tahun. Tapi kapan kita masuk surga, selamanya kita di surga. Taatnya cuma 60, 70 tahun. Tapi kapan kita masuk surga bukan 60, 70 tahun saja, tapi selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Selamanya. Taatnya enggak seberapa, syukurnya enggak seberapa. Tapi kapan itu menjadi amal yang makbul indallah, amal yang diterima di sisi Allah, maka amal itulah yang mengantarkannya masuk surga abadi selama-lamanya. Enggak ada orang masuk surga tapi masih tersimpan pada dirinya resiko masuk neraka. Yang ada sebaliknya, orang kalau masuk neraka masih ada pada dirinya potensi untuk selamat dan akhirnya masuk surga. Lisan, nikmat dunia, nikmat zahir, kapan kita gunakan untuk berzikir sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan dengan zikirnya akan membuahkan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ketentraman jiwa itu adalah kenikmatan yang kalau kita sudah meninggal bukan kemudian berhenti. Lisan berzikir kalau sudah meninggal enggak bisa lagi berzikir. Tapi buah daripada zikir semasa hidupnya, kalau dia meninggal justru ketentraman jiwa itu akan dia dapatkan terus-menerus. Zikirnya berhenti seiring dengan ajal, tapi buah dan hasil daripada zikirnya enggak berhenti walaupun dia sudah meninggal. Karena itu nikmat dunia, nikmat zahir adalah nikmat yang terbatas. Tapi kapan nikmat dunia, nikmat zahir kita syukuri sehingga menjadi nikmat batin, nikmat akhirat, maka ketahuilah nikmat batin, nikmat akhirat tiada batas. Maka tugas buat kita adalah gimana caranya seumur hidup kita bertakwa kepada Allah sehingga zahir menjadi batin, nikmat dunia menjadi nikmat akhirat. Dari yang ada finishnya, ada endingnya, ada akhirnya, menjadi enggak ada batas, enggak ada finish, enggak ada ending, enggak ada akhirnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu mengkufuri nikmatku, Allah memberikan satu ancaman kepada kita. Inna adzabi lasyadid. Azabku pedih. Anak itu nikmat dari Allah. Tapi kapan kita salah gunakan itu anak, enggak kita didik dengan didikan agama. Anaknya kalau sibuk dengan game sampai enggak sekolah marah orang tuanya. Tapi anaknya sibuk dengan game sampai enggak ngaji, enggak pernah marah orang tuanya. Anaknya gara-gara sering nongkrong di kafe sampai enggak sekolah, bolos, ngamuk orang tuanya. Tapi anaknya nongkrong di kafe sampai enggak sholat, enggak pernah ditanya sama orang tuanya.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah azab Allah bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia berlaku. Berapa banyak wal iyadzubillah orang tua yang sehat kemudian stroke gara-gara anaknya, orang tua yang segar bugar kemudian berbaring di atas kasur, di atas ranjang nggak bisa bergerak gara-gara anaknya, dan berapa banyak orang tua yang kematus gara-gara anaknya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu memandang dari demikian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasa-rasanya sesyukur apapun kita belum betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kiranya buat kita untuk mengamalkan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebab bacaan ini adalah amalan yang Allah berikan secara langsung kepada Nabi Yuna Adam alaihissalam. Ya Rabb, syaghaltani bikasbiyadi fa'alimni syai'an fihi majami'ul hamad wa tasbih. Ya Allah, ketika aku di surga, aku nggak sibuk dengan tanganku, tapi ketika aku terusir dari surga ada di atas dunia, aku sibuk dengan tanganku. Maka ajarkan kepada aku satu amalan yang di dalamnya terkumpul segala macam bentuk pujian dan penyucian kepada Zat-Mu ya Allah. Ya Adam, idza asbahta faqul thalathan wa idza amsayta faqul thalathan. Adam, pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sehingga ulama fuqaha berpendapat ini adalah paling afdalnya hamdalah. Tapi Al-Imam Ibn Hajar dalam sebagian kitabnya mengatakan yang paling afdal adalah bacaan Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kenapa? Sebab dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan dalam sebuah hadis, inna abdan min ibadillah gal ya Rabb lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ketika seorang hamba daripada hamba-hamba Allah ada yang mengucapkan ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik fa'adalat bil malakain, maka ucapan atau bacaan tersebut, makalah kalimat tersebut, doa tersebut, hamdalah tersebut membuat lemah kedua malaikat. Hatta su'ida ila sama, sampai kedua malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya abdak gala magalatan la nadri kaifa naktubha. Ya Allah, seorang hambamu mengucapkan satu kalimat yang kami enggak ngerti gimana cara mencatatnya. Kaifa gal, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengatakan? Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Maka Allah memerintahkan kepada kedua malaikat tersebut, uktubaha kama qala hatta yalgiyani yaumal qiyamah fa'adziyahu biha. Catat sebagaimana dia mengatakan magalah tersebut, hamdalah tersebut, sampai nanti dia berjumpa dengan aku ada di hari kiamat, dan aku yang cash akan memberikannya secara kontan pahalanya. Kita meninggal dari bacaan tersebut enggak terputus seiring dengan ajalnya kita, tapi terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dua bacaan ini adalah oleh-oleh buat kita agar kita betul-betul termasuk di antara yang sedikit wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang banyak bersyukur. Dan mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita termasuk di antara mereka yang sedikit di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam